kesunyian, mencari arti di balik kerinduan. Kesepian bukan kutukan atau luka, tapi cermin untuk mengenal jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berkelimpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sepi dan sendiri, memahami dimensi kesepian Satrio Piningit. Dalam perjalanan hidup, kita seringkali dihadapkan pada situasi di mana kita merasa sendiri dan sepi. Kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian, namun sebenarnya memiliki makna yang sangat berbeda. Sendiri adalah kondisi fisik ketika seseorang tidak ditemani oleh orang lain, sedangkan sepi atau kesepian adalah perasaan batin yang kompleks dan subjektif, yaitu rasa hampa, terasing, atau terputus dari koneksi dengan orang lain. Bagi banyak orang, itu bukanlah sekadar ketiadaan teman atau keramaian di sekitar. Ia adalah dimensi eksistensial yang mendalam, sebuah kondisi yang bisa dirasakan bahkan ketika berada di tengah hiruk-pikuk keramaian. Kesepian bisa berarti merasa terasing dan tidak terhubung dengan orang lain, meskipun secara fisik dikelilingi oleh banyak orang. Yang tidak bisa dijelaskan kepada seseorang atau keadaan bahkan kepada orang paling terdekat sekalipun, hanya dirasakan oleh dirinya sendiri. Dalam ketenangan, seseorang mungkin merasa lebih dekat dengan Tuhannya, tempat ia mengadu dan mencari kekuatan untuk melewati pergulatan hidup. Kesepian bisa menjadi momok yang menakutkan, tetapi juga bisa menjadi kesempatan untuk introspeksi dan memperkuat hubungan dengan diri sendiri dan Tuhan. Dalam kesendirian yang disengaja atau tidak, seseorang bisa menemukan makna dan tujuan hidup yang lebih dalam. Oleh karena itu, penting untuk memahami perbedaan antara sendiri dan sepi, serta bagaimana kita menghadapi kesetaraan dalam hidup. Dengan demikian, kita bisa mengubah kesepian menjadi kesempatan untuk menumbuhkan dan memperkuat jiwa, bukan menjadi beban yang menghambat perjalanan hidup kita. Satrio Piningit, kesunyian sang pengemban takdir, mencari ketulusan tanpa batas. Di tengah berbagai mitos dan kepercayaan yang telah mengakar kuat di Nusantara, sosok Satrio Piningit selalu diselimuti aura misteri yang sangat memikat dan menarik perhatian banyak orang. Ia digambarkan sebagai sosok yang sangat misterius, memiliki sifat kalem atau tenang, namun di balik ketenangannya, ia memiliki kedalaman pikiran yang jauh melampaui pemahaman kebanyakan orang pada umumnya. Sebagai pilar kekuatan yang tak tergoyahkan, Satrio Piningit bekerja dan beroperasi pada dimensi yang berbeda dari puncak kekuasaan duniawi yang biasanya menjadi pusat perhatian masyarakat. Ia beroperasi di luar sorotan publik dan jauh dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari yang dipenuhi berbagai kepentingan. Namun, di balik ketenangan dan kekuatan batinnya yang luar biasa, tersimpan tantangan yang tidak kalah pentingnya, yaitu kesepian. Bagi Satrio Piningit, kesepiannya bukanlah sesuatu yang dianggap sebagai kutukan atau kejahatan yang harus disesali dan ditangisi. Sebaliknya, kesepian adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjalanannya, seperti wadah peleburan yang menempat takdirnya dan membentuk keberadaannya menjadi sosok yang sangat unik dan memiliki tujuan tertentu. Kesendirian ini diibaratkan sebagai kekosongan yang memisahkannya dari berbagai gangguan duniawi yang dapat menghambat fokus dan konsentrasinya. Dengan terlepas dari gangguan-gangguan tersebut, Satrio Piningit dapat fokus sepenuhnya untuk mempersiapkan tugas-tugas besar yang ada di depannya, yang tentunya membutuhkan konsentrasi dan pemikiran yang mendalam. Di tengah keterasingan dan kesendirian ini, tidak ada penyesalan yang menghantuinya. Yang ada hanyalah penerimaan dan kepasrahan yang mendalam akan jalan yang harus dilaluinya. Inilah jalan yang harus dilalui oleh Satrio Piningit, sebuah tempat sepi yang dipilih atau mungkin diberikan kepadanya untuk suatu tujuan mulia yang mungkin belum terbayangkan oleh banyak orang. Namun, meskipun ia menerima kesendirian sebagai takdir dan perannya dalam membentuk karakternya, muncul pertanyaan mendalam yang seringkali terabaikan. Apakah ada orang yang benar-benar tulus, tak tersentuh oleh aturan, masyarakat,
yang dapat memberikan penghiburan bagi Satrio Piningit? Pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk melemahkan kekuatannya, tetapi untuk memahami dimensi manusia yang mungkin masih memerlukan sentuhan yang tulus. Di tengah beban takdirnya dan kesendirian yang ia ciptakan sendiri, Satrio Piningit membutuhkan oasis, bukan oasis fisik atau material, tetapi oasis hati, hubungan jiwa yang murni, bebas dari kepura-puraan, agenda tersembunyi, atau aturan masyarakat yang seringkali membatasi ketulusan. Orang yang dicarinya bukanlah pengikut atau penasihat dalam pengertian konvensional, tetapi cermin jiwa yang jernih, mampu memahami tanpa perlu banyak kata, mampu merangkul kesendiriannya tanpa berusaha mengisi kekosongan. Ketulusan yang tidak terkotori oleh aturan atau norma yang seringkali membawa kepalsuan dan motif tersembunyi sangatlah penting dalam interaksi manusia. Dalam banyak kasus, aturan ini merujuk pada konvensi sosial, ekspektasi, atau tuntutan yang dapat menyebabkan seseorang menyembunyikan perasaan atau niat sebenarnya. Politik, kekuasaan, kekayaan, dan keinginan untuk diakui atau dihormati seringkali menjadi faktor yang mencemari interaksi manusia, membuat orang bertindak bukan berdasarkan ketulusan hati, melainkan berdasarkan agenda pribadi atau keuntungan. Satrio Piningit, sosok yang digambarkan hidup di puncak kebenaran batin, sangat sensitif dan peka terhadap ketidakmurnian atau kepalsuan semacam itu. Baginya, kehadiran orang lain yang membawa empati mendalam tanpa syarat sangatlah berharga. Orang seperti ini dapat memberikan penghiburan dan kenyamanan tanpa mengharapkan sesuatu atau pengakuan. Kehadirannya terasa alami dan memerdekakan, seperti menghirup napas segar yang memulihkan energi dan menenangkan jiwa. Kehadiran orang yang tulus dan murni tidak akan mengalihkan atau mengganggu fokus spiritual Satrio Piningit. Sebaliknya, kehadiran mereka akan memperkuat dan mendukung perjalanan spiritualnya. Mereka akan menjadi tempat di mana kejujuran sejati dapat berkembang dan berbunga, di mana beban takdir dapat dibagi dalam suasana yang nyaman dan penuh pengertian. Seseorang yang memiliki ketulusan yang murni dan tanpa syarat adalah sosok yang langka di era modern ini. Mereka adalah orang-orang yang kehadirannya dapat memulihkan energi, bukan mengurasnya. Senyum mereka adalah jaminan kedamaian, bukan topeng yang menyembunyikan perasaan atau niat sebenarnya. Mereka adalah oasis di tengah gurun, sumber harapan di tengah-tengahnya. Pencarian untuk menemukan orang seperti itu bisa jadi sangat sulit, karena ketulusan yang murni dan tanpa syarat telah menjadi komoditas yang langka di dunia yang seringkali dikaburkan oleh kepentingan pribadi dan materialisme. Namun, keberadaan orang seperti itu akan menjadi bukti bahwa di tengah perubahan zaman yang penuh gejolak, masih ada harapan bagi terbentuknya ikatan spiritual yang melampaui batasan dunia material. Mereka akan mengingatkan bahwa esensi kemanusiaan sebenarnya terletak pada kemampuan untuk terhubung secara tulus dan tanpa syarat. Perjalanan Satrio Piningit adalah episode agung kesendirian yang dipaksakan sendiri, membentuk seorang pemimpin yang matang dalam kebijaksanaan dan kekuatan spiritual. Namun, itu juga merupakan penantian akan jembatan manusia sejati yang dapat melampaui batas-batas, aturan, duniawi, menjadi sumber pelipur lara sejati. Mungkin pencarian orang ini adalah bagian dari takdir kolektif kita, untuk memulihkan kemurnian dalam hubungan manusia, menyambut era baru yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan ketulusan hati. Satrio Piningit, di tengah hiruk-pikuk keramaian. Paradoks yang menyertai sosok Satrio Piningit adalah kemampuannya untuk berbaur di tengah keramaian masyarakat, namun tetap merasakan sensasi yang mendalam. Ia bukanlah sosok yang selalu terasingkan dan dilindungi. Justru sebaliknya, ia mampu hadir di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, berjalan tanpa diketahui oleh banyak orang, sehingga terkadang terlihat seperti orang asing. Ironisnya, banyak orang yang mencarinya dan menantikan kedatangannya, namun mereka tidak menyadari bahwa orang yang mereka cari mungkin saja sedang berjalan di samping mereka, merasakan kesepian yang mendalam tanpa ada yang mengetahuinya. Ini merupakan bentuk kesepian yang paling menyakitkan, berada di tengah banyak orang, namun tetap terasa terpisah dan tidak dipahami oleh orang lain. Hanya waktu yang akan menjawab berapa lama ujian kesepian ini akan terus menyertai perjalanan Satrio Piningit, sang pemikul takdir.
Dunia yang kita tempati saat ini seringkali diselimuti oleh kepalsuan dan penipuan. Manusia cenderung menampilkan citra diri yang sempurna, mengejar pengakuan yang bersifat sementara, dan mengabaikan nilai-nilai yang sebenarnya penting. Dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin sosok Satrio Piningit yang membawa kebenaran dan misi yang murni dapat diketahui banyak orang? Kehadirannya yang tersembunyi bukan karena ia ingin bersembunyi, melainkan karena banyak orang yang tidak memiliki kesadaran untuk melihat kebenaran di balik ilusi dunia. Kita seringkali terbuai dengan janji-janji indah yang menggiurkan, gemerlapnya dunia maya yang memikat, dan pengakuan-pengakuan semu yang sebenarnya hanya menjauhkan kita dari esensi sejati dari keberadaan kita. Dalam konteks ini, keberadaan sosok seperti Satrio Piningit diyakini oleh banyak orang sebagai sebuah kepastian untuk memahami kebenaran yang lebih mendalam dan hakiki. Kebenaran yang dibawa atau dibayangkan oleh gambaran ini seringkali dianggap terlalu asing atau tidak biasa bagi mereka yang sudah terbiasa hidup dalam kepalsuan dan penipuan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara realitas yang sebenarnya dengan ilusi yang telah membelenggu masyarakat. Nafsu duniawi yang tidak terkendali telah membawa dampak signifikan pada banyak individu, membuat mereka memaksakan diri secara berlebihan dan dapat dikatakan gila dalam beberapa aspek kehidupan. Pada akhirnya, banyak orang yang terlalu fokus mengejar kekayaan, kekuasaan, dan popularitas, seolah-olah kehidupan di dunia ini akan berlangsung selamanya tanpa ada akhir. Obsesi yang mendalam terhadap hal-hal yang bersifat materi dan status sosial membuat banyak orang melupakan kenyataan bahwa kematian adalah kepastian yang tidak dapat dihindari oleh setiap jiwa. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat mengidentifikasi dan mengenali seorang pemimpin yang benar-benar memiliki visi kepemimpinan yang tidak hanya terbatas pada hal-hal duniawi, tetapi juga memiliki perspektif yang lebih luas hingga ke akhirat, jika fokus utama kita hanya muncul pada hal-hal yang bersifat sementara dan tidak kekal? Sungguh ironis, sosok Satrio Piningit mungkin saja ada dan berjalan di samping kita sehari-hari. Namun ironisnya pikiran dan hati kita terlalu dipenuhi oleh ambisi duniawi yang bersifat sementara sehingga membuat kita lupa akan esensi dan makna kehidupan yang sebenarnya. Kesibukan kita dalam mengejar hal-hal yang bersifat fana dan sementara telah membutakan kita dari cahaya kebenaran yang dibawa oleh Sang Pemikul Takdir, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Kita seakan-akan hidup selamanya dan lupa bahwa setiap detik yang berlalu adalah langkah menuju akhir perjalanan kita di dunia ini, yaitu kematian. Oleh karena itu, sudah saatnya kita introspeksi diri, menata kembali prioritas hidup, dan mencari makna sejati di balik hiruk-pikuk kehidupan duniawi. Sikap ini menciptakan batas yang semakin lebar antara mereka yang hanya terfokus pada kesenangan duniawi dan mereka yang memiliki kesadaran spiritual yang lebih dalam. Kita membangun kemewahan dan merencanakan masa depan yang jauh, tanpa memikirkan tujuan sejati kita di alam semesta ini. Kita lupa bahwa kematian adalah kepastian yang menanti kita semua. Di tengah mentalitas hidup selamanya ini, kehadiran Satrio Piningit yang memahami kefanaan dan urgensi perbaikan moral serta spiritual menjadi semakin sunyi. Beban yang dipikulnya adalah untuk membangunkan umat manusia dari tidurnya yang panjang, mengingatkan akan tujuan sejati, dan mengembalikan jalur kebenaran. Namun, suara ini seringkali tenggelam dalam riuhnya kehidupan sehari-hari. Maka, pertanyaan besar yang menghantui banyak orang kembali mengemuka, sampai kapan ujian kesepian yang dialami oleh Satrio Piningit, sosok yang diyakini sebagai pemikul takdir besar, akan terus berlanjut? Apakah perjalanan panjang dan penuh misteri yang dijalani oleh Satrio Piningit akan terus dilukis oleh kesendirian dan masyarakat? Mungkin, penjelasannya tidak terletak pada Satrio Piningit itu sendiri, melainkan pada diri kita masing-masing. Bukan Satrio Piningit yang perlu mencari kita, tetapi kitalah yang harus membuka mata hati kita, membersihkan diri dari kepalsuan dan kebiasaan buruk, serta menyadari kefanaan hidup ini. Perjalanan Satrio Piningit dapat menjadi cermin bagi kita semua untuk introspeksi diri, memperbaiki diri, dan memahami makna sejati di balik segala sesuatu. Mari kita luangkan waktu untuk merenung sejenak. Apakah kita termasuk di antara mereka yang terlalu sibuk mencari hal-hal yang tampak di depan mata, sementara apa yang kita nanti-nantikan mungkin saja sedang berjalan di samping kita, menanti secercah kesadaran dari hati yang merindukan kebenaran sejati?
Momen refleksi ini dapat menjadi kesempatan bagi kita untuk mengukur arah hidup kita dan mencari makna yang lebih dalam perjalanan hidup ini. Sampai di sini dulu sahabat, untuk pertemuan kali ini, SN berharap semoga dapat menghibur waktu luang bagi sahabat semua. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, segala kesalahan, kekurangan, atau bahkan berlebihan dalam penyampaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera penuh cinta dari kami semua. Di balik tirai senja aku berdiri, bayanganku hilang di keramaian ini. Sunyi menggema meski ramai menanti, aku hadir tanpa jejak yang berarti. Kesepian ini seperti samudra luas, menggulung waktu tak ada yang lepas. Firasat tajam menusuk di hati, menghantar langkah mendekati ilahi. Satrio piningit dalam kesunyian, mencari arti di balik kerinduan. Kesepian bukan kutukan atau luka, tapi cermin untuk mengenal jiwa. Di jalan yang sepi, aku melangkah. Hembusan angin jadi teman bicara. Takdir tertulis di atas cakrawala, menunggu waktu yang kan bicara. Bukan sembunyi, hanya meresapi. Setiap detik jadi ruang untuk mengerti. Kesendirian ini ladang refleksi, namun hati tetap harus waspada diri. Satria piningit dalam kesunyian, mencari arti di balik kerinduan. Kesepian bukan kutukan atau luka, tapi cermin untuk mengenal jiwa.